Halo Studio Lovers, persaingan antara Amerika Serikat dan China tidak hanya terjadi di bidang ekonomi dan teknologi, tetapi juga dalam hal kekuatan militer. Kedua negara adidaya ini terus meningkatkan kapabilitas pertahanan mereka, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang strategis. Nah, baru-baru ini, langit Indo-Pasifik semakin dipenuhi ketegangan, bukan oleh perang terbuka, melainkan oleh bayang-bayang kekuatan dua raksasa militer dunia, Amerika Serikat dan China. Di balik latihan militer besar-besaran, unjuk kekuatan kapal induk, dan uji coba rudal hipersonik, tersembunyi kompetisi strategis yang akan menentukan arah geopolitik abad ke-21. Nah, siapakah yang lebih unggul? Lalu siapa yang lebih siap menghadapi konflik terbuka jika diplomasi gagal? Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Anggaran militer Amerika Serikat masih juara, China mengejar cepat. Berdasarkan laporan terbaru nih Studio Lovers, anggaran militer Amerika Serikat pada 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 900 miliar US dollar, jauh melampaui China yang mengalokasikan sekitar 300 miliar US dollar. Namun nih, jangan remehkan China. Dengan biaya hidup dan produksi yang lebih rendah, nilai real anggaran China bisa bersaing lebih ketat dari yang terlihat di angka. Kekuatan militer bukan hanya soal berapa banyak yang Anda belanjakan, tetapi bagaimana Anda menggunakannya, kata seorang analis pertahanan. Teknologi dan inovasi, perlombaan senjata canggih. Nah, Studio Lovers, sebagaimana yang kita tahu nih, Amerika Serikat dikenal sebagai pelopor teknologi militer dengan jet tempur seperti F-35 Lightning II dan kapal induk bertenaga nuklir. Sementara itu, China tidak mau ketinggalan. Mereka mengembangkan jet siluman J-20 dan kapal induk tipe 003 yang siap menantang dominasi laut Amerika Serikat. Nah, menariknya nih Studio Lovers, China unggul dalam pengembangan senjata hypersonic yang diklaim mampu menembus sistem pertahanan rudal Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika Serikat sedang mempercepat proyek AI dan drone otonom untuk mempertahankan keunggulan strategis. Jumlah personil, China menang kuantitas, Amerika Serikat unggul kualitas. China memiliki angkatan bersenjata terbesar di dunia dengan lebih dari 2 juta personil aktif, dibandingkan 1,4 juta milik Amerika Serikat. Namun pelatihan dan pengalaman tempur Amerika Serikat, terutama di konflik global, memberi mereka keunggulan dalam hal kualitas. Angkatan bersenjata Amerika Serikat memiliki pengalaman operasional yang tak tertandingi, ujar seorang pakar militer dari Center for Strategic and International Studies. Kekuatan laut dan udara, pertarungan di langit dan samudera. Lain cerita dalam hal angkatan laut nih Studio Lovers. Amerika Serikat masih memimpin dengan 11 kapal induk aktif. Sementara itu, China hanya memiliki 3 kapal induk. Namun, China sedang memperluas armada kapal perusak dan kapal selamnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan Pentagon. Di udara lain lagi, kedua negara saling sikut dengan jet tempur generasi kelima. Tetapi Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam jumlah dan pengalaman pilot. Kekuatan cyber dan luar angkasa, medan perang baru. Nah, perang modern tidak lagi hanya soal tank atau rudal. Kedua negara berinvestasi besar di ranah cyber dan luar angkasa. Amerika Serikat memiliki US Space Force, sementara itu China mempercepat program satelit dan senjata anti-satelit. Dalam perang cyber misalnya, keduanya sama-sama rentan, tetapi China dikabarkan yang lebih agresif dalam hal serangan cyber terhadap infrastruktur kritis. Nah, bagaimanakah dengan nuklir?
Studio Lovers, Amerika Serikat memiliki sekitar 5.244 hulu ledak nuklir total dengan sekitar 1.770. Di antaranya dikerahkan melalui rudal balistik antar benua ICBM, kapal selam nuklir SSBN, dan pesawat pengebom strategis. Amerika Serikat memiliki triad nuklir penuh, ICBM, SLBM, dan pesawat pengebom. Didukung sistem komando dan kendali modern serta aliansi NATO. Nah, lebih lanjut lagi nih, Amerika Serikat mempertahankan postur pencegahan nuklir aktif, termasuk kemungkinan first strike atau serangan awal dalam kondisi ekstrim. Sedangkan Cina memiliki sekitar 500 hulu ledak nuklir, namun diperkirakan akan meningkat menjadi 700 hingga 1.000 dalam beberapa tahun ke depan. Ini menurut proyeksi Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, sebagian besar kekuatan nuklir Cina masih berbasis darat dan laut, namun sedang berkembang ke arah triad strategis. Cina secara resmi menganut doktrin no first use, meskipun pengembangan silo baru dan misil hipersonik menunjukkan perubahan strategi ke arah postur pencegahan yang lebih ofensif. Nah, siapakah yang lebih unggul di 2025? Meskipun Amerika Serikat masih unggul dalam teknologi, pengalaman, dan proyeksi kekuatan global, Cina menunjukkan kemajuan pesat yang tidak bisa diabaikan. Dengan fokus pada modernisasi dan inovasi, Cina berpotensi menutup celah dalam beberapa tahun ke depan. Namun, seperti kata pepatah militer, kemenangan tidak ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata terbanyak, tetapi siapa yang paling siap menggunakannya. Persaingan yang kian ketat. Persaingan militer Amerika Serikat dan Cina di 2025 menjanjikan ketegangan yang lebih panas. Amerika Serikat mungkin masih memimpin, tetapi Cina bukan lagi penonton, melainkan penantang serius. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan perlombaan kekuatan yang akan membentuk masa depan geopolitik global. Bagaimanakah posisi Indonesia dengan persaingan militer kedua negara adidaya ini? Setidaknya bukan hanya sebagai penonton, tentu adu kekuatan itu punya pengaruh signifikan ke berbagai negara di belahan dunia. Nah, kita berharap tidak ada upaya untuk saling serang satu sama lain ya, Studio Lovers. Oke deh, Studio Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!